Kali ini saya akan mempraktekkan penggunaan aplikasi SPP online. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk semua jenis lembaga sekolah ya, baik itu SD, SMP, SMA maupun untuk pondok pesantren. Pertama-tama kita akan masuk ke menu login. Jadi kita akan masuk menggunakan akses administrator. Oke, ini adalah tampilan dari akses administrator yang menunya terdiri dari dashboard, master data, keuangan, kesiswaan, jurnal umum, payment request, pembayaran siswa, tabungan siswa, hutang piutang, laporan, pengaturan sekolah, dan WhatsApp. Yang pertama adalah dashboard. Ya, tentunya di sini adalah menunjukkan dari total pemasukan maupun total pengeluaran serta saldo yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ada menu master data. Master data inilah yang pertama kali harus disetting. Pertama adalah data pengguna. Data pengguna itu terdiri dari super administrator dan juga akses bendahara. Jadi kalau untuk admin itu bisa dibikin dua, mungkin yang kepala sekolah atau ketua yayasan, kemudian yang satunya lagi untuk akses bendahara. Kemudian ada tahun ajaran. Tahun ajaran ini adalah tahun yang berjalan. Jadi kalau karena saat ini tahun ajaran yang berjalan adalah tahun 2023 dan 2024, maka ini dicentang. Kalau yang akan dicek adalah data tahun 2022 dan 2023, maka ini yang harus dicentang. Cara mencentangnya tinggal diklik saja. Nanti akan otomatis di sini juga berubah di sini. Jadi sekarang kita akan real time di tahun ajaran 2023 dan 2024. Makanya diklik aktifkan. Kemudian ada menu kelas. Menu kelas ini digunakan untuk menginput data kelas yang ada di sekolah yang bersangkutan ya. Jadi nanti inputnya adalah di sini. Jadi tinggal tambah data. Nah, tinggal nama kelasnya apa, tinggal keterangannya apa gitu. Contohnya seperti ini. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian ada menu siswa. Menu siswa ini bisa diinput satu persatu ataupun bisa diekspor dari format Excel. Format itu juga sudah disediakan di aplikasi ini dengan klik impor data siswa. Nah, di sini ada format yang bisa kita ambil. Kita tinggal download aja data siswanya, kemudian nanti tinggal disesuaikan gitu. Jadi ini tinggal di download dan nanti disesuaikan datanya. Kemudian ada menu kenaikan kelas. Menu kenaikan kelas ini ketika memang dari satu siswa, contoh kayak MI1, kemudian kita tampilkan, ini akan naik ke mungkin akan naik ke MI 7A atau pokoknya naik kelas ya. Tinggal di sini di klik pilih gitu. Jadi semua yang data di kelas MI1 nanti akan naik kelas gitu. Nah, ini pindah ke kelas berapa, tinggal dipilih. Setelah dipilih baru diklik proses pindah atau naik kelas. Begitu. Jadi di sini juga udah ada keterangannya.
Halaman ini digunakan untuk memindahkan siswa atau beberapa siswa dari kelas 1 ke kelas lainnya jika diperlukan. Jika ada siswa yang telah dibuatkan tagihan dan dipindah kelasnya melalui halaman ini, maka tagihan tetap ada di kelas sebelumnya, artinya sebagai utang nantinya. Gitu. Kemudian ada kelulusan. Menu kelulusan ini sudah dikasih keterangan di sini bahwa halaman ini digunakan untuk merubah status siswa menjadi lulus. Pastikan siswa yang diproses adalah siswa kelas 7. Kelas berapa ini? Kelas 12 ya. Gitu. Tinggal disesuaikan di masing-masing sekolah ya. Gitu. Intinya seumpama SMP ya berarti kalau kelas 3 SMP lulus ya berarti pilih kelasnya kelas 3 nanti tampilkan contoh ini seumpama diluluskan kelas ini. Nah, ini karena tidak ada kan. Nah ini tinggal sama persis ya, tinggal dicentang kemudian proses lulus. Jadi fungsinya ini adalah untuk meluluskan siswa atau meluluskan santri. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah menu keuangan. Menu bank ini digunakan untuk pembayaran secara virtual akun. Jadi nanti pembayaran ini akan dikoneksikan menggunakan Midtrans ya, Midtrans untuk virtual akunnya. Jadi di sini harus diinput rekening yang punya sekolah, pihak sekolah ya, pihak sekolah diinput di sini. Kemudian ada menu pos bayar. Menu pos bayar ini digunakan untuk transaksi keluar masuknya uang dan juga pembayaran yang ada di sekolah tersebut. Contoh di sini ada pembayaran syariah, ada perawatan pondok, ada penilaian akhir tahun, ada penilaian akhir semester, ada ujian akhir, dan juga ada penerimaan uang dari dana bos atau mungkin dari dana-dana yang lain, dari sumber dana yang lain itu bisa ditambahkan di sini. Tinggal tambah kasmanya, ya tinggal di sini penerimaan dana dari mana, gitu. Itu tinggal ditulis di situ. Kemudian setelah kita membuat data pos bayar, baru kita ada jenis bayar. Gitu. Nah, di sini sudah saya setting jenis bayar untuk syariah, ujian akhir, sama syariah di kelas MI, sama syariah di kelas MATQ ya. Nah, di sini disetting nih. Di sini disetting tarif pembayarannya. Jadi pembayaran syariah ini tarifnya per bulan berapa? Gitu. Tinggal diklik. Nah, diklik kemudian cari dan tampilkan. Nah, di sini kan sudah muncul. Kenapa hanya muncul satu? Karena baru disetting satu orang. Gitu. Baru disetting satu orang. Nah, di sini ini cara menambahkan ya. Jadi tadi yang baru disetting kan di bulan September gitu. Atau enggak kita coba praktekkan aja ya, praktekkan langsung. Ini coba kita hapus. Kalau enggak kita praktekkan yang ini nih. Ini kan belum disetting nih. Tampilkan MTQ ya tadi ya. Jadi untuk MATQ ya, untuk
Syariah MTQ. Contoh kita setting untuk pembayaran di kelas MI ya, kita tambah ke sini. Nah, jenis bayarnya adalah ini tahun ajarannya, tipe pembayarannya bulanan untuk kelas MI, ya. Kalau di sini di setting 1 tahun, berarti tinggal sama 100.000, tinggal klik enter, nanti secara otomatis akan muncul di sini semua. Ini saya enter, nah muncul semuanya. Tapi kalau memang akan dibayar satu-satu, akan disetting per bulan, itu juga bisa, karena mungkin biayanya beda. Itu bisa disetting di sini sama bulan September 100.000, tinggal disimpan tarifnya. Gitu. Kalau ini disimpan tarifnya, kita simpan. Maka yang akan muncul adalah bulan September saja. Gitu. Jadi yang muncul bulan September aja. Per anak munculnya di bulan September. Gitu. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita setting di sini 100.000 terus enter, terus kita simpan, maka akan terakumulasi selama 1 tahun nantinya. Ya. Ini tadi. Jadi harus disetting di awal ya, setting di awal gitu. Jadi harus ditentukan di awal apakah akan diinput per bulan atau diinput selama 1 tahun gitu. Kita dulu ini. Kemudian kita tambah. Kemudian pilih nama bayarnya, syariah. Ini bulanan, simpan. Di sini muncul. Kemudian kita setting di sini. Jadi setting di awal ya, langsung setting di awal. Ditambah. Nah ini setting di awal. Apakah akan disetting secara global dalam setahun atau akan diinput per bulan. Gitu. Tinggal dipilih. Kalau kita setting setahun, kita tinggal enter, kemudian simpan. Tinggal refresh. Kita cari datanya. Nah di sini akan muncul selama 1 tahun per anak. Gitu. Jadi biayanya 1 tahun per anak. Gitu. Kalau memang akan disetting per bulan, ini dihapus dulu.
Ini dihapus di sini. Ini dihapus, disetting lagi gitu. Kemudian kita lanjut ke menu siswa ya. Di sini ada menu prestasi. Menu prestasi itu cuma tahun ajarnya sekarang, kita cari data siswa yang berprestasi, pilih. Nah, ini nama prestasinya apa, semester berapa, gitu kan, tingkatnya tingkat apa, itu juara apa, diinput di sial prestasi tanggal berapa. Nah, nanti rekap prestasi siswa juga akan terlihat di sini gitu, tinggal dipilih apa di sini. Kemudian ada menu pelanggaran. Menu pelanggaran ini untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau santri di sekolah atau pondok yang bersangkutan. Jadi tinggal klik data siswa, ya, klik data siswa, terus pilih. Gitu. Kemudian tanggal pelanggarannya kapan? Tanggal pelanggaran kapan? Ya, tinggal dipilih ini tanggalnya. Kemudian pelanggarannya apa? Terus tindakannya apa? Itu catatan. Nah, ini pelanggaran pertama. Gitu. Nanti di sini akan muncul nih. Jadi di sini ada menu tambah. Nanti laporan pelanggaran siswa akan muncul di sini. Nah, di sini adalah rekap laporan pelanggaran siswa. Gitu. Kemudian ada rekap pelanggaran siswa. Di sini akan memunculkan secara global. Kemudian ada menu kesehatan. Jadi kesehatan siswa atau santri bisa di input di sini. Gitu. Selama dia sakit atau apa, tinggal data siswa, kemudian pilih. Gitu. Nah, nanti akan muncul di sini. Dia sakit atau apa, demam atau apa, tanggal sakit itu tanggal berapa, kemudian obatnya apa, keterangannya apa. Nanti laporan kesehatan siswa akan muncul di sini. Di sini juga akan ada rekap kesehatan siswa. Itu. Kemudian ada menu jurnal ya. Di sini ada jurnal pemasukan. Jurnal pemasukan adalah uang masuk dari luar, ya, uang masuk dari luar atau mungkin dana-dana bantuan, itu bisa diinput di sini. Karena tadi yang pos pembayaran yang sifatnya penerimaan adalah dana bos, berarti kita pilih dana bos, atau mungkin dari dana yang lain berapa, itu tinggal diinput di sini nanti. Jumlahnya berapa, terus keterangannya apa, itu diinput di sini, kemudian nanti disimpan. Gitu. Jadi contoh di sini masih kosong ya, masih kosong. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran ini sebenarnya menyangkut terkait dari pengeluaran di luar kegiatan sekolah ya, seperti pembelian ATK atau mungkin pembayaran sumbangan atau apa sebagaimana, itu tinggal ditambah di sini. Nah, tinggal di sini posnya harus dibikin dulu ya, posnya. Gitu. Jadi mungkin kayak ATK gitu, berarti di sini pengeluaran untuk ATK, pembelian ATK. Di sini ketik pembelian ATK, diketik jumlahnya berapa. Itu bisa, itu contoh ya. Payment request ini nanti yang linknya dengan login siswa ya, nanti kita praktekkan. Kemudian di sini ada tabungan siswa. Tabungan siswa sebagai nasabah tentunya siswa itu sendiri ya. Di sini masih kosong. Jika mau menambahkan, kita tinggal klik tabungan, kemudian store tunai, cari siswa infonya, cari.
Baru jumlah setornya berapa, keterangannya tabungan bulan apa gitu. Ini nanti di sini nominalnya diisi untuk tabungan siswanya. Kemudian di sini akan ada laporan transaksi. Gitu. Laporan transaksi ini bisa semua siswa, bisa per kelas ya, per kelas bisa semua kelas ya, bisa semua kelas, bisa per kelas. Ataupun laporan per siswa di sini. Nomor induknya berapa. Nah, ini kalau dicetak data siswa ya, data siswa terkait tabungan siswa. Mohon maaf nih agak lambat untuk jaringan internetnya. Nah, ini adalah laporan rekap data siswa ya yang melakukan tabungan atau melakukan simpanan. Nanti ada rekapnya ada di sini. Kemudian ada menu utang piutang. Menu utang piutang itu bisa pengurus atau pegawai yang utang kepada yayasan atau pihak sekolah itu bisa diinput di sini. Jadi harus betul-betul teliti di sini, harus diinput baik-baik utangnya ke sekolah, nama peminjam siapa, nominalnya berapa, begitu. Kemudian di sini ada menu laporan ya, menu laporan ada data siswa. Ini bisa menampilkan per siswa. Ini bisa dicetak, bisa juga diekspor ke Excel. Jadi kalau bisa dicetak, bisa juga diekspor langsung ke Excel. Kemudian ada laporan pembayaran per kelas. Nah, ini bisa ditampilkan kelas berapa gitu. Karena belum ada pembayaran, maka di sini akan muncul tanda min semuanya gitu. Baru nanti kalau ada pembayaran akan muncul di sini. Jadi secara controlling siapa aja yang belum bayar akan terlihat di sini. Gitu. Tinggal per kelas, terus jenis bayarnya apa, gitu. Tinggal dipilih. Kalau mau melihat hutang siswa di tahun ajaran sebelumnya itu tinggal pilih di sini. Gitu. Kemudian ada laporan pembayaran per bulan. Nah, ini maksudnya per bulan dari mulai bulan September tanggal 1 sampai September tanggal 30. Tampilkan dan cetak. Jadi ini adalah laporan pembayaran siswa yang nanti akan muncul. Karena nanti belum ada pembayaran maka ini tidak muncul ya. Gitu. Kemudian ada laporan pembayaran per pos. Gitu. Per pos artinya yang tunai, yang transfer itu tinggal pilih di sini. Ini dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September tinggal diproses. Karena belum ada pembayaran, maka jumlah pembayaran di sini masih kosong ya. Terus di sini ada laporan tagihan siswa. Contoh pilih kelas NI ya, kita tampilkan. Di sini adalah siswa yang memang belum melakukan pembayaran. Ini bisa dicetak per siswa.
siswa ya. Jadi di sini ada tulisan belum lunas, belum lunas. Jadi bayar syariah, terus bayar syariah ini satu, ini kan baru contoh ya, nanti bisa disesuaikan. Ini laporan yang belum bayar itu, keterangannya belum lunas. Kemudian ada rekapitulasi pembayaran. Rekapitulasi pembayaran sama ya, jadi bisa dipilih jenis pembayaran yang mana. Kemudian ini rekap per hari, ini yang rekap per bulan. Itu bisa dicetak langsung. Ini rekap per bulan dicetak, tentunya akan seperti ini. Tentunya seperti ini ya. Kemudian ada rekap per hari, ini rekap per hari, semua jenis pembayaran kita tinggal cetak. Sama juga ya untuk formatnya, cuman ini per hari, jadi per tanggal. Kemudian ada rekap pengeluaran. Rekap pengeluaran itu hasil dari jurnal ya, jurnal pengeluaran. Terus ada laporan keuangan per hari. Di sini contoh kita ambil yang satu bulan. Karena ini tidak ada datanya, jadi belum muncul di sini rincian pemasukannya berapa, rincian pengeluarannya berapa, belum muncul. Kemudian ada laporan kondisi keuangan. Nah, di sini akan masuk nih. Ini kondisi keuangan ini adalah jumlah total dari jurnal umum, jurnal pemasukan, dan juga pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Nanti akan tercermin di sini gitu. Oke, kemudian ada menu pengaturan sekolah ya. Di sini nama yayasan atau nama sekolah bisa diinput, kemudian alamat, kabupaten, provinsi, terus ketua yayasan atau kepala sekolah, nama bendahara, kemudian di sini ambil logo, logo kiri ini, logo kanan di sini. Kalau memang nggak perlu logo kanan, nggak perlu diisi. Kemudian ini adalah untuk men-setup pembayaran otomatis menggunakan virtual akun. Di sini menggunakan Mitrans, artinya pihak sekolah harus menyediakan akun Mitrans-nya ya. Jadi nanti bisa dikoneksikan di sini. Jadi nanti dari pihak BID Solution bisa membantu untuk mengkonfigurasi pembayaran secara virtual akun di sini. Kemudian di sini ada menu link WhatsApp. Ini adalah menu untuk mengirim secara massal ketika kita ada penagihan ya, penagihan kepada siswa atau orang tua murid, itu akan secara otomatis bisa dikirim massal gitu. Semua siswanya ada 400 ya, kita langsung otomatis mengirim ke 400 siswa tersebut gitu. Jadi nomor pengirimnya ini artinya nomor dari pihak sekolah atau pihak pondok ya. Ini bisa di sini. Nanti tinggal disimpan gitu. Kemudian kalau ini tema aplikasi ini untuk merubah tampilan ya. Kalau ini kan warnanya hijau, ini bisa dirubah jadi kuning tuh. Tinggal itu menyesuaikan selera saja lah gitu. Menyesuaikan selera. Kemudian di sini ada menu WhatsApp ya. Nah, menu inilah yang nanti untuk mengirim secara massal. Jadi pilih sekolah, pilih kelas ya. Kemudian cari
tinggal nanti dicentang semuanya ini gitu. Tapi dengan catatan nomor wali murid harus diinput, nomor wali murid harus diinput ya gitu. Ini karena buat contoh ini masih pakai nomor saya, jadi nomor bisa diinput langsung 08 sekian bisa, pakai kode negara bisa. Jadi harus disetting dulu masing-masing siswa untuk nomor WA-nya dari orang tua murid gitu. Kemudian bagaimana kalau orang tua murid atau siswa akan membayar otomatis menggunakan virtual akun? Kita akan coba praktekkan. Kita ambil contoh untuk atas nama Hanifah ya tadi ya. Kita coba ya. 459 itu 459. Nah ini ya, kita akan coba praktekkan atas nama Hanifah Aulia Uswatun Hasanah. Kita masuk dulu. Ini adalah ID-nya si siswa. Kemudian ini passwordnya. Tinggal klik login. Kemudian ketika siswa atau orang tua akan membayar secara online atau menggunakan virtual akun, itu tinggal klik riwayat pembayaran. Jadi di sini udah muncul total tagihan itu ada 1.300.000 ya. Kemudian siswa atau orang bayar. Nah, di sini ada tagihan bulanan ada 2 gitu. Tinggal diklik. Kalau diklik ini akan muncul tagihannya. Oh, ada tagihan di bulan September nih yang belum bayar. Tuh. Kalau diklik ini, oh ini memang yang disetting sampai 1 tahun. Jadi ini bisa dibayar bulan Juli dulu, Agustus, September. Nah, bulan berjalan kan September. Contoh, kita mau bayar bulan September ini. Kita tinggal klik bayar. Si siswa klik bayar. Klik bayar. Tagihan berhasil ditambahkan. Jadi ada tulisan tagihan berhasil ditambahkan, artinya masuk ke transaksi. Di sini nih, masuk ke transaksi. Tinggal transaksinya kita klik. Kemudian setelah diklik tinggal bayar. Nah, secara otomatis akan diarahkan kepada virtual akun. Jadi bisa menggunakan kartu kredit, gitu. Bisa menggunakan virtual akun, itu bisa BCA, Mandiri, BNI, bisa menggunakan BCA Klik, bisa menggunakan Dana, bisa lewat Indomart. Ya. Kalau lewat Indomart kita tinggal klik aja. Di situ ada muncul barcode kan, kode pembayaran. Kemudian di situ ada petunjuk cara bayar. Nah, klik aja cara bayar. Klik unduh info pembayaran untuk menyimpan detail pembayaran Anda. Kemudian ke Indomart terdekat dan tunjukkan kode bayar atau barcode Anda ke kasir. Gitu. Jika Anda hendak membayar melalui e-Saku, silakan buka aplikasinya dan klik bayar. Pilih nama toko yang ingin Anda bayar lalu masukkan kode bayar. Jadi kode bayar yang ini ya, ini kode bayar. Kalau ini barcode yang ditunjukkan kepada pihak Indomart gitu. Jadi ini juga unduh informasi bayar juga bisa diunduh gitu. Nah, ini kan bisa diunduh gitu. Jadi biar namanya ini terima kasih telah memilih untuk membayar di Indomart dengan pembayaran sejumlah sekian-sekian gitu. Ini yang bisa di print atau bisa diunduh, bisa disimpan di handphone ya. Jadi nanti bisa gitu. Seperti itu. Terus gitu. Tinggal dihapus.
Begitu untuk sedikit tutorial atau pengenalan menu-menu yang ada di aplikasi SPP online. Jadi semuanya sudah terintegrasi, baik pembayaran secara online maupun pembayaran secara manual. Jadi kalau pembayaran secara manual, tinggal pihak sekolah atau pihak pondok tinggal klik pembayaran siswa, ya. Klik pembayaran siswa ini, kemudian cari nama siswanya, contoh ini, kemudian cari siswa. Nah, kalau ini tidak ada, belum kita setting tadi ya. Tuh. Kita cari yang sudah ada. Atas nama siapa? 459 ya. Contoh atas nama ini yang udah tersetting di pos bayarnya. Nah, di sini tinggal diklik selama September bayar syariah ini nih. Kita tinggal klik aja, Juli mau dibayar nih bulan Juli. Kita klik. Jumlahnya berapa? 100. Terus dibayarnya tunai atau transfer. Biasanya kalau transfer manual itu bisa jadi dari sini. Tinggal si siswa atau orang tua menunjukkan bukti transfernya. Kalau mau datang ke sekolah, tuh, nanti tinggal diklik lunas di sini, kemudian disimpan. Gitu. Ini kalau pembayaran ketika orang tua murid datang ke sekolahan, gitu. Kita tinggal klik di pembayaran siswa, kemudian dipilih siswa itu mau bayar di bulan apa, atau sesuai dengan tunggakan yang ada ya, gitu. Nah, di sini juga kelihatan kan, gitu. Tinggal nanti diklik bayar tagihan, gitu. Kalau di atas itu untuk bayar satu-satu, kalau yang di sini tagihan bulanan, ya, ini fitur kilat ya, fitur kilat itu langsung pilih. Tapi kalau tagihan bulanan itu bisa diklik ininya, klik bayarnya nih, klik bayar, klik. Nah, ini bisa di sini. Tinggal nanti diklik bayar. Gitu. Atau pembayaran bulan ini ternyata baru punya uang 50.000 gitu. Berarti pilih angsuran. Di sini pilih 50.000. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk tutorial penggunaan aplikasi SPP online. Mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jika ada kekurangan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa komen di video ini atau langsung saja masuk ke website kami di www.bitsolution.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.